Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Windy. Benar ini Mbak Kinan? Benar. Oke. Mbak Kinan sukanya dipanggil apa? Kinan aja. Oke, Mbak Kinan. Gimana perasaannya Mbak Kinan hari ini? Saya sedikit cemas dan takut. Oke. Mbak Kinan, menurut data yang ada, Mbak Kinan sudah pernah ya dirawat di rumah sakit ini? Iya, pernah dulu. Oke, sekarang Mbak Kinan masuk rumah sakit ini karena kambuh ya? Iya, kambuh gara-gara saya suka lupa minum obat. Oke. Kenapa nggak mau minum obat? Saya lupa. Kalau lupa itu Mbak Kinan nggak ada yang mengingatkan untuk minum obat atau bagaimana? Iya, soalnya saya seringnya sendirian di rumah. Orang tua saya kerja sini. Oh, oke. Mbak Kinan, kalau boleh tahu, dulu kan pernah ya dirawat di rumah sakit ini. Itu karena apa? Saya sering mendengar suara-suara gitu, kayak keributan, juga kadang ada yang bisikin, suaranya seperti laki-laki. Oke, suaranya yang Mbak Kinan rasakan itu sama dengan kambuhnya sekarang ini? Iya, sama. Nah, biasanya itu suaranya itu datangnya itu waktu Mbak Kinan ngapain? Kalau saya sendirian di rumah, terus suka tiba-tiba kalau saya lagi nonton TV atau lagi makan. Oke. Nah, biasanya itu datangnya waktu sore atau pagi atau malam hari mungkin? Nggak nentu. Oh, nggak nentu. Kadang-kadang malam gitu ya mungkin ya? Nah, terus kalau suara itu datang, Mbak Kinan biasanya ngapain? Kalau biasanya suara datang, saya biasanya lari ke kamar, terus saya pakai headset buat musikan sekencang-kencangnya biar saya nggak denger suaranya. Oke. Nah, terus suaranya tuh langsung hilang atau gimana? Suaranya nggak langsung hilang, itu hilang kalau sampai 5 menit 10 menit kan baru hilang. Oke. Ya. Nah, hari ini saya akan membantu Mbak Kinan untuk mengatasi halusinasi yang Mbak Kinan rasakan. Nah, saya akan membutuhkan waktu 10-15 menit ya. Nah, saya akan membantu Mbak Kinan tentang cara bagaimana mengatasi halusinasi Mbak Kinan dengan cara meminum obat yang rutin. Apakah Mbak Kinan bersedia? Bersedia. Oke, baik. Nah, meminum obat yang rutin itu gunanya untuk agar halusinasi Mbak Kinan itu nggak kambuh lagi. Walaupun Mbak Kinan merasa halusinasinya tadinya baik-baik aja tanpa minum obat, tapi setelah beberapa hari tiba-tiba kambuh lagi, itu harus tetap Mbak Kinan minum obat walaupun Mbak Kinan tidak merasakan kalau suara itu datang lagi. Mbak Kinan kan tadi bilangnya kenapa nggak minum obat karena lupa ya? Karena di rumah sendirian. Mbak Kinan mungkin setelah ini Mbak Kinan bikin jadwal minum obat. Nanti jadwal minum obatnya kan sudah diresepkan dokter. Mungkin bisa ditulis di kertas, nanti kertasnya ditempel di tembok. Jadi Mbak Kinan selalu ingat habis makan minum obat, oke? Dan mungkin berapa kali seharinya sesuai anjuran dokter. Nah, untuk minum obatnya itu bisa menggunakan air putih, atau mungkin kalau Mbak Kinan merasa pahit ya minum air putih doang, bisa mengonsumsi pisang. Jadi pisangnya dikunyah sedikit, nanti obatnya dimasukin, langsung di minum, bisa pakai air juga. Jadi nanti pahitnya berkurang karena pisang tersebut. Atau mungkin Mbak Kinan bisa minum air aja, lalu setelah minum obat Mbak Kinan makan makanan manis gitu. Oke, Mbak Kinan, dari penjelasan saya tadi, boleh Mbak Kinan ulang mungkin? Jadi saya harus tetap rutin minum obat. Terus kalau misalnya lupa bisa pakai jadwal atau memasang alarm. Lalu kalau obatnya terasa pahit bisa minum obat, lalu minum minuman manis atau jajanan snack yang manis. Terus kalau
fungsinya obat itu sendiri, kalau kita nggak minum bisa nanti kumat lagi. Jadi minum obat fungsinya untuk menghilangkan kekambuhannya. Oke, baik. Sepertinya Mbak Kinan sudah memahami ya apa yang saya katakan tadi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengatasi halusinasi Mbak Kinan, seperti aktivitas, mengobrol dengan orang lain, dan juga menghardik. Mbak Kinan untuk pertemuan selanjutnya mau belajar apa? Menghardik. Oke, baik. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya. Lanjut pertemuan besok ya Mbak Kinan. Ya. Semoga Mbak Kinan cepat sembuh dan juga minum obat yang rutin ya. Ya. Oke, baik, permisi.